تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Khawani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Ulumatul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masih menjelaskan tentang pasal ya wajibnya kita untuk beriman dengan segala yang diberitakan oleh Nabi. Dan kita masih menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Karena Rasul menjelaskan, walaupun perkara yang dijelaskan Rasul adalah perkara yang gaib, maka kewajiban kita adalah beriman. Seperti kemarin, ya kita telah membaca tentang masalah as-sirat, yaitu jembatan, yang Rasul ketika menggambarkan keadaan jembatan itu lebih kecil daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada sebilah pedang. Ya, orang-orang beriman, ya mereka akan melewati sirat sesuai dengan amalan mereka. Ada yang cepat seperti kedipan mata, ada seperti kilat, seperti angin dan seterusnya. Bahkan ada mereka yang sambil merangkak. Ya, bahkan ada yang kemudian mereka terpeleset namun bisa selamat, dan ada yang terpeleset kemudian masuk ke neraka jahanam. Nah, ini termasuk apa? Perkara gaib yang Rasul kabarkan, maka kewajiban kita adalah untuk percaya. Kemudian pembahasan berikutnya, Ibnu Qudamah mengatakan wa yashfa'u nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahlil kabair fayakhrujuna bi syafa'atihi ba'da ma ihtaraku wa saru fahman wa humaman fayadkhuluna al-jannata bi syafa'atihi. Kemudian kejadian yang berikutnya,
adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk orang yang masuk neraka dari kalangan umatnya yang berbuat dosa besar sehingga mereka keluar dari neraka dengan sebab syafaatnya Nabi. Ba'dama ihtaraku, setelah mereka terbakar, wasaru fahman wa humaman, dan mereka sudah menjadi arang. Fayadkhulunal jannata bi syafaatihi, sehingga mereka keluar dari masuk dalam surga dengan sebab syafaatnya beliau. Jadi di sini penulis kitab mengingatkan kepada kita tentang syafaat. Apa itu syafaat? Secara bahasa, ya sudah kita jelaskan di kitab Tauhid. Secara bahasa, syafaat maknanya adalah diddul witar, yaitu lawan dari ganjil. Berarti apa? Genap. Maka Allah bersumpah dalam Al-Quran, wasyaf'i wal watr. Wal witr ya. Wal watr ya. Dan demi yang genap dan yang ganjil. Genap dan ganjil. Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Itu. Adapun secara istilah para ulama, syafaat adalah at-tawassut lil ghair bi jalbi manfaatin aw dafi madarrah, yaitu seorang menjadi perantara untuk orang lain. Seorang menjadi perantara untuk orang lain di dalam mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Gitu ya. Jadi syafaat itu juga bisa dalam urusan dunia. Seperti si A ini, misalkan dia lagi butuh pekerjaan atau butuh duit gitu ya. Cuma mau ngutang sana sini, nggak dipercaya orang. Nah, maka dia perlu syafaat. Orang yang terpercaya, tolonglah sampaikan kepada si fulan biar saya mungkin dapat utangan atau dapat kerjaan gitu ya. Seperti si A ini datang kepada fulan, gimana? Ini teman kita ini butuh pekerjaan, bisa nggak? Kemudian bisa kerja di sini. Itu namanya si B ini dia memberi syafaat. Itu dalam urusan dunia. Dan di hari kiamat pun demikian. Ya, ada syafaat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka syafaat itu terbagi menjadi dua dari sisi keumuman dan kekhususan. Yang pertama adalah syafaat yang sifatnya khusus untuk Nabi. Para ulama menyebutkan ada 3 macam. Yang pertama adalah syafaatul utma, syafaat yang paling besar, yaitu ketika manusia mereka di mana? Berada di padang mahsyar. Mereka didekatkan matahari, mereka telanjang bulat gitu ya. Maka manusia mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua angkat tangan dan hanya mengatakan nafsi, nafsi. Kemudian manusia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan minta syafaatnya. Maka kemudian Rasul segera mendatangi bawah arsy Allah. Beliau bersujud dengan sujud yang sangat panjang, memuji Allah dengan pujian yang sangat agung. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' raqsak, qul tusma' is'al tu'ta washfa' tushaf. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, silahkan berbicara, niscaya didengarkan, silahkan meminta, niscaya diberikan, dan mintalah syafaat, niscaya diberikan syafaat. Akhirnya Rasul menyampaikan itu? Itu agar Allah segera untuk menghisab para hambanya. Maka Allah jawab di dalam surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka Allah pun datang ya dalam keadaan malaikat berbaris, bersaf-saf mereka. Itu setelah Rasul meminta syafaat kepada Allah. Itu namanya syafaatul utmah, khusus bagi Nabi. Nabi yang paling mulia saja, Nabi yang termasuk dalam ulul azmi, mereka tidak mampu, hanya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Syafaat yang kedua yang khusus bagi beliau adalah syafaat untuk calon penghuni surga agar bisa masuk dalam surga. Jadi kemarin begitu orang-orang beriman melewati as-sirat,
maka mereka berhenti di tempat yang namanya kantor. Itu tempat pemberhentian di hari kiamat antara surga dan neraka. Mereka mendatangi pintu surga belum bisa dibuka. Kenapa? Dalam keadaan tertutup. Maka Allah mengatakan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Maka sampailah ketika penghuni surga mendatangi pintu surga, wa futihat. Ada wawu di situ. Dan kemudian terbukalah pintu surga. Ternyata apa? Itu tidak langsung terbuka. Melainkan apa? Menunggu syafaatnya Rasul. Jadi Rasul akan ngetuk pintu surga. Jadi Rasul mengatakan, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu faqala al-khazin man anta qultu Muhammad faqala bika umirtu walam aftah ahadan qabla. Rasul mengatakan, aku adalah manusia pertama kali yang mendatangi pintu surga. Kemudian aku minta dibukakan pintu surga. Maka penjaga surga mengatakan, man anta, siapa anda? Aku jawab, Muhammad. Ya, maka malaikat mengatakan, bika umirtu. Untukmu aku diperintahkan untuk apa? Membukakan pintu surga ini, dan tidak pernah aku bukakan kepada seorang nabi pun sebelum engkau. Akhirnya apa? Rasul masuk surga dan diikuti umat beliau. Insyaallah ya, itu namanya syafaat. Sedangkan yang khusus bagi Nabi yang ketiga, itu apa? Syafaat beliau untuk pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini beliau mati dalam kekafiran, yang secara hukum asal tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Allah mengatakan, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak akan pernah bermanfaat syafaatnya para pemberi syafaat. Orang kafir ya, kecuali satu, itu Abu Thalib. Itu pun apa? Hanya sekedar meringankan apa? Siksaannya. Tetap kekal di neraka. Maka Rasul mengatakan, falaula ana, ya, falaula ana, kalau pula bukan aku, ya niscaya dia fi dzarkil asfali minan nar. Abu Thalib ini berada di kerak di dasarnya api neraka. Tapi dengan syafaat beliau. Tapi ya, perhatikan, itu khusus bagi beliau. Itu syafaat yang pertama. Adapun syafaat yang kedua, yaitu syafaat yang sifatnya umum. Yaitu syafaat yang diberikan kepada orang yang sudah berada di neraka. Dari kalangan, orang-orang beriman yang mereka berbuat dosa besar. Jadi orang beriman, ya, yang mereka berbuat dosa besar, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada dua kemungkinan. Mungkin jadi Allah akan ampunkan. Atau yang kedua, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Kemudian disiksa sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Nah, ternyata apa? Di dalam neraka itu, ada sebagian orang yang mereka apa? Bisa keluar dari neraka dengan sebab syafaat. Nah, kalau ini sifatnya umum, bisa Rasul, ya, bisa orang-orang soleh, dan bisa selainnya, bisa malaikat di situ. Rasul bisa ngasih syafaat. Gitu ya. Kalau apa? Kalau syafaat mengeluarkan orang dari neraka. Sebagaimana hal ini diterangkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Rasul mengatakan, amma ahlun nari alladzina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyawna walakin unasun aw kama qala tusibuhumun nar bidzunubihim aw qala bi khatayahum fayumituhum imatatan hatta idza saru fahman udina fi syafa'ah. Rasul mengatakan, adapun penghuni neraka alladzina hum ahluha, yang mereka memang penghuni neraka itu yang sudah kekal di dalamnya, la yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka tidak mati dan mereka tidak hidup. Insyaallah ya, di neraka yang kekal itu apa? Tidak mati dan hidup. Kenapa? Dikatakan mereka mati, tapi apa? Masih merasakan sakit. Dikatakan mereka hidup, tapi tidak pernah merasakan apa? Istirahat, nikmat walaupun sesaat. Maka Allah mengatakan, bagaimana dalam surat Al-A'la, la yamutu fiha wala yahya. Ya, walakin unasun, akan tetapi manusia-manusia
yang tusibuhumun nar bidzunubihim, orang beriman tapi mereka masuk dalam neraka disebabkan dosa atau kesalahan mereka, fayumituhum imatatan hatta idza saru fahman, maka sampailah ketika mereka sudah berubah menjadi arang, udina fi syafa'ah, maka apa? Diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Untuk apa? Keluar dari neraka. Untuk keluar dari neraka. Penulis kitab menjelaskan masalah ini di dalam kitab ini. Kenapa? Karena hal seperti ini diingkari oleh dua kelompok ya yang menyimpang, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah dan Khawarij ini mereka mengingkari adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Kenapa? Karena keyakinan dua kelompok ini, Khawarij meyakini bahwa seorang mukmin yang berbuat dosa besar di dunia keluar dari Islam, di neraka kekal di neraka. Ya, sehingga apa? Tidak bermanfaat syafaat. Adapun kalau Mu'tazilah, mereka keyakinan di dunia apa? Mereka bukan mukmin, bukan kafir. Atau istilah mereka manzilah bainal manzilatain. Mereka berada satu kedudukan di antara dua kedudukan, bukan mukmin, bukan kafir. Itu umat mereka di dunia. Tapi di hari kiamat mereka sepakat, Khawarij dan Mu'tazilah, yaitu apa? Pelaku dosa besar kekal di neraka. Sehingga apa? Mereka mengingkari adanya syafaat. Jadi kalau sudah masuk neraka sudah selama-lamanya. Perhatikan ya, itu ternyata apa? Ini gembongnya dua, Khawarij dan Mu'tazilah. Iya. Maka apa? Hal ini banyak sekali dalil ya yang menunjukkan tentang apa? Ini tadi diantaranya ada seorang yang disiksa di neraka, ya kemudian sudah berubah kosong menjadi apa tadi? Arang, tapi dengan syafaat bisa keluar. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman pada hari kiamat, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan minan nari fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qad adu humaman. Rasul mengatakan, Allah berfirman, para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang beriman memberi syafaat. Itu apa diantaranya? Ini malaikat akan narik orang-orang yang beriman dari neraka. Kemudian para nabi, orang-orang beriman, ya orang yang soleh, ini akan apa? Bisa narik orang-orang mukmin yang di neraka. Kemudian apa? Walam yabqa illa arhamur rahimin. Kemudian tidak tersisa di situ kecuali apa? Yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini udah ada. Orang ini masih di neraka ini. Ya, dia tidak kekal di neraka. Begitu orang ngasih syafaat, dia tidak ke bawah, nggak bisa keluar. Perhatikan ya, Nabi ngasih syafaat, dia nggak ke bawah. Orang mukmin, orang soleh ngasih syafaat, dia tidak ketarik dari neraka. Maka kata Rasul, kata Allah, tinggal tersisa satu, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fayaqbidu qabdatan minan nar. Allah menciduk sekali ciduk dari neraka. Fayukhriju minha qauman. Kemudian Allah mengeluarkan dari neraka suatu kaum yang mereka belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Tapi syaratnya apa? Dia orang beriman, belum membatalkan keimanan. Qad adu humaman, yang mereka sudah apa? Berubah menjadi apa? Arang tadi. Ini jadi ada orang yang keluar dari neraka disebabkan syafaat, baik syafaatnya para malaikat, syafaatnya para nabi, atau syafaatnya orang beriman, orang soleh. Dan ada orang yang keluar dari neraka itu dengan apa? Rahmatnya Allah. Allah nyiduk sudah. Sedapatnya itu yang keluar dari neraka. Ini apa yang kita ambil faedahnya? Masya Allah. Betapa besar nikmat keislaman. Ya, yang penting mati di atas keislaman, pasti ujungnya adalah surga. Jadi ya, makanya terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah tetapkan keislaman di dalam diri kita sampai kita mati. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bahwa itu syafaat. Syafaat yang sifatnya umum, yaitu semua bisa ya.
para nabi, orang soleh itu. Di antaranya apa? Agar mereka yang di neraka bisa keluar dari neraka. Atau apa? Agar orang yang sudah ditetapkan Allah masuk neraka, kemudian apa? Itu tidak jadi masuk neraka. Seperti apa? Syafaatnya orang-orang yang mensolati jenazah. 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang Rasul mengatakan, tidaklah ada seorang mayit yang mensolatinya 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, melainkan Allah berikan untuknya syafaat. Di antaranya tadi, yaitu apa? Orang yang tadinya sudah ditetapkan Allah masuk neraka, tapi dengan doa-doa orang tadi. Ya, doa-doa orang tadi. Akhirnya apa? Allah mengampunkan dia dan tidak jadi masuk dalam neraka. Masya Allah itu ya. Ini makanya pentingnya kita saling mendoakan, dan doa kita itu syafaat. Syafaat itu doa. Tadi contohnya di Syafaatul Udzma kan, mereka minta syafaat kepada Allah, kepada Rasulullah kan itu ya, datang kepada Rasul minta syafaatnya. Apa yang Rasul lakukan? Minta kepada Allah agar apa? Allah segera menghisab kan gitu. Jadi yang namanya syafaat itu doa. Maka termasuk syafaat adalah apa? Istighfarnya anak-anak untuk orang tua mereka. Makanya Rasul pernah menyebutkan di hari kiamat kelak ada seorang orang tua yang dia kaget. Kenapa? Bisa naik surga dalam tingkatan yang sangat tinggi. Dia mengatakan, ya Allah, bagaimana dengan saya ini? Kok bisa-bisanya naik surga dalam tingkatan yang sangat tinggi? Padahal amal aku sedikit, dosaku juga banyak. Apa kata Allah? Bistighfari waladikalak. Disebabkan istighfar yang dilakukan putra-putrimu untukmu. Insya Allah ya. Jadi ini termasuk syafaat. Itu apa? Meninggikan derajat di dalam surga. Ini meninggikan derajat dalam surga. Yang sudah masuk bisa dikeluarkan, yang mau masuk neraka tidak jadi dengan sebab doa tadi. Atau apa? Orang yang di dalam surga kemudian dinaikkan derajatnya dengan apa? Syafaat anak-anak mereka. Insya Allah ini maka luar biasa ya, bahwa hubungan orang-orang beriman, mereka saling apa? Memberi manfaat baik di dunia maupun di hari kiamat kelak. Iya. Kemudian kata pensyarah di sini mengatakan, wa yushtaratu li hadhihi syafa'ah syartan, dan syafaat itu bisa terlaksana jika terpenuhi dua syarat. Apa syarat yang pertama? Yaitu izinnya Allah kepada pemberi syafaat. Jadi tadi contohnya syafaat udzma tadi. Di situ ada 3. Pemilik syafaat siapa? Allah. Yang kedua, yang memberi syafaat siapa? Rasul. Yang ketiga, yang diberi syafaat siapa? Umat manusia. Nah, syafaat itu akan terlaksana. Syarat yang pertama apa? Yaitu Allah mengizinkan orang yang memberi syafaat. Tadi Rasulullah tidak langsung beri syafaat, tapi apa? Minta kepada Allah. Begitu Allah mengizinkan, baru kemudian terlaksana apa tadi? Syafaat. Syarat yang kedua, ridhonya Allah terhadap yang diberi syafaat. Ya, dan Allah tidak pernah ridho kepada kekafiran. Allah mengatakan wala yarda bi ibadihil kufra, dan Allah tidak pernah ridho kepada hamba berupa kekafiran. Maka artinya orang kafir mati dalam atas kekafiran tidak pernah akan mendapatkan syafaat. Walaupun andaikan yang mensolati dia ribuan manusia, nggak ada manfaat sama sekali. Kenapa? Syarat syafaat terlaksana apa? Yaitu ridhonya Allah kepada orang yang diberi syafaat. Sedangkan Allah tidak pernah ridho terhadap kekafiran. Tapi kalau orang beriman ya, yang mereka masih di atas keimanan, walaupun berbuat dosa besar, Masya Allah, Rasul mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari kalangan umatku. Ini 2 syarat apa? Terlaksananya apa tadi? Syafaat. Apa yang pertama? Izinnya Allah untuk memberi syafaat dan keridhaan Allah kepada orang yang diberi syafaat. Kemudian kata Ibnu Qudamah, beliau mengatakan wala tanfa'ul kafir syafa'atus syafi'in, dan tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir apa? Syafaatnya para pemberi syafaat. Jadi kalau orang mati di atas kekafiran, jangan harap akan diringankan dosanya, tidak. Kecuali satu tadi, Abu Thalib toh. Selain tidak akan sama sekali.
Karena Allah mengatakan tadi, ya, famatan fa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka apa? Syafaatnya para pemberi syafaat. Surat Al-Mudaththir ayat 48. Nah, maka di sini ya, Ahlus Sunnah itu berada pada kutub pertengahan antara dua kutub ekstrim. Yang pertama apa? Kutub ekstrim dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka menolak sama sekali adanya syafaat. Dan yang kedua, ada kutub yang ekstrim juga. Mereka apa? Sampai menetapkan seluruh syafaat. Sampai syafaat yang mereka minta kepada siapa? Kepada sesembahan selain Allah. Gitu ya. Sebagaimana sudah berlalu dalam penjelasan kita, orang-orang musyrik di zaman Nabi, ketika ditanya kenapa kalian meminta kepada patung-patung, kata mereka tidak. Ya, haula'i syufa'auna 'inda Allah. Jadi patung-patung ini adalah apa? Yang memberi syafaat kami di sisi Allah. Perhatikan. Jadi orang-orang musyrik di zaman Nabi, walaupun yang mereka sembah itu patung, ya, apa kata mereka? Kami tidak menyembah patung, orang soleh ini tidak. Cuman apa? Patung orang soleh ini adalah yang akan memberi syafaat kami di sisi Allah. Gitu, perhatikan ya. Nah itu. Maka di dalam Islam, syafaat seperti itu syafaat yang manfi. Syafaat yang ditiadakan, syafaat yang batil. Itu syafaat yang diminta kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala, kepada patung-patung. Ya, ini. Atau syafaat yang diberikan kepada orang kafir, itu dinafikan. Adapun yang kedua adalah apa? Syafaat yang musbatah, yang ditetapkan. Itu apa? Syafaat yang terpenuhi tadi syaratnya. Ridha Allah kepada apa? Izin Allah kepada pemberi syafaat dan ridhanya Allah bagi orang yang diberikan syafaat. Ini Masya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa ya. Ini selalu berada di kutub pertengahan. Ya, selalu berada di kutub pertengahan. Ada apa? Di antara dua kutub ekstremis. Ini Bapak sekalian, Masya Allah, ya, kita selesai menjelaskan tentang syafaat secara singkat. Ya, secara singkat, semoga bermanfaat dan semoga penjelasan ini akan semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.